masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya peserta PPG Universitas Raden Intan Lampung di sini akan mempraktekkan tata cara mengajar di kelas 4 MI, yaitu tingkat SD Madrasah Ibtidaiyah. Oleh karena itu, saya sebagai peserta di kampus Raden Intan Lampung, saya menyampaikan kepada dosen saya dengan tugas ini dan dengan surat formulir ini saya membuktikan bahwasan saya praktek saya di sini di sekolah saya sendiri, yaitu di kelas 4 MI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat anak-anak? Ada yang sini yang kurang sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa materi kepada anak kelas 4, yaitu belajar sore di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu mengadakan les privat atau mengadakan les di setiap sore harinya. Ya, anak-anak kami semuanya sudah hadir pada hari ini? Sudah hadir? Sudah. Ya, sebentar. Sudah hadir? Sudah. Alhamdulillah. Harus semangat? Harus semangat? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Belajar itu harus semangat. Kalau tidak semangat, nanti pelajarannya tidak akan menangkap atau tidak akan mengerti. Di sini tolong adik-adik semuanya itu yang baru datang, coba dulu suaranya jangan ada yang ribut. Karena kalau kalian ribut, yang lain tidak konsentrasi belajar. Jadi bagi adik-adik, bagi anak kami yang Bapak sayangi, khususnya anak kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah 2 Teladan Pematang Rambai. Oleh karena itu kita dengarkan baik-baik. Di sini Bapak ingin menjelaskan materi pelajaran kita hari ini tentang berwudu. Tahu itu berwudu? Tahu. Berwudu itu adalah mengangkat hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Iya, hadas kecil. Karena kita senantiasa berhadas kecuali mereka yang bersuci atau dengan berwudu. Di sini Bapak jelaskan tata cara berwudu dengan benar. Tata cara berwudu dengan benar. Kita sudah kelas 4. Jangan sampai tidak tahu tata cara berwudu. Pertama, rukun wudu. Ada syarat wudu, ada syarat sahnya wudu, dan ada
membatalkan wudu. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan pada pelajaran privat kita pada sore hari ini, yaitu rukun wudu. Rukun wudu ada 6 perkara. Rukun wudu ada 6 perkara. Apa itu rukun, Pak? Apa itu rukun, Pak? Rukun wudu itu adalah fardunya wudu atau wajibnya anggota wudu yang dilakukan. Siapa yang tinggal salah satu rukun wudu tersebut, maka rukun wudu itu akan tidak sah. Oleh karena itu, kepada anak Bapak yang Bapak sayangi semuanya, mari kita perhatikan penjelasan Bapak sebagai berikut. Jadi ada rukun wudu, ada sunnahnya wudu, ada yang membatalkan wudu. Dari tema berikut, Bapak akan jelaskan satu persatu. Bisa kita dengarkan dengan baik? Bisa. Bisa kita dengarkan dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Mari kita dengarkan. Pertama, rukun wudu tadi kata Bapak Muhammad Soleh. Bapak Muhammad Soleh. Pertama, berniat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat. Udah, kita sambung. Kita turun dari rumah dengan berniat. Begitu juga dengan berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Sengaja saya berwudu mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bunyi lapas niatnya. Letak niat itu di hati kita. Sengaja saya berwudu mengangkat hadas kecil fardu karena Allah. Bilang aja jangan ribut. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi anak bapak semuanya, di sore hari ini memang belajar les itu agak capek ya, capek kan? Capek. Karena tadi kita udah paginya kita udah sekolah, lalu datang lagi kemari lagi, ya kan? Kita nambah lesnya, jadi agak capek Pak. Iya, agak capek. Jadi untuk yang keduanya yaitu membasuh muka. Tadi udah niat, sekarang membasuh muka. Dengan membasuh muka itu rata, dari mulai itu di atas kening kita itu, dari celah-celahnya ini, batas rambut sampai ke dagu kita, rata, keliling, sampai batas kedua kuping kita. Itulah harus rata basah. Satu kali itu rukunnya. Tapi yang kedua kali sunnahnya. Menegakkan sunnah. Mengapa Pak sunnah? Karena para ulama mengatakan takut nanti satu kali itu tidak rata. Makanya mendua kalikan dan mentiga kalikan itu sunnah. Begitu juga yang ketiga, rukun wudhunya, yaitu membasuh tangan, yaitu dari mulai jari jemari kita sampai ke dua siku kita. Begitu juga sebelah kiri, mulai dari ujung jari kita, ya, sampai siku kita. Begitu juga di celah-celah tangan kita gosok, terus bersihkan sampai kemari kita gosok yang pertama kali, baru disiram dengan air 2 kali, sunnah, ya. Dan yang selanjutnya nomor
Membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh atau menyapu sebagian kepala dengan air sedikit. Walaupun 2 helai rambut yang basah itu sudah sah menurut ulama. Walaupun 2 helai rambut yang kena itu udah basah, Pak. Apa lebih banyak lagi, Pak? Ini jangan lebih banyak. Ini sudah mau mandi terus, enggak pahala. Hanya sedikit aja airnya kita ambil, yaitu airnya yang tidak mustakmal. Kita satukan. Ya, boleh 2 kali tangan, Pak? Boleh. 2 tangan boleh. Sebelah tangan boleh, Pak? Boleh. Yang penting tangannya semula kita sebelum berwudu tadi sudah kita cuci. Makanya sebelum berwudu sunnah mencuci kedua tangan. Takutnya di tangan tadi ada najis-najisnya, ya kan? Dan yang kelima, yaitu membasuh kaki dari mulai 2 mata kaki, mata kaki sampai ke atas mata kaki kita sampai ke jari jemari kita. Dicelah, digosok terus. Ya, dengarkan dulu. Bisa kita dengarkan? Bisa dengarkan Bapak menjelaskan? Nanti kalau Bapak tanya kembali nggak tahu. Tadi Bapak jelaskan tentang rukun wudu. Setelah Bapak tanya kembali, apa itu rukun wudu? Tak tahu, Pak. Apa itu rukun wudu? Tak tahu, Pak. Iya kan? Nanti jangan sampai kayak gitu. Nanti tanya oleh orang tuanya di rumah, tadi belajar apa? Belajar fikih. Sama siapa? Sama Bapak Muhammad Soleh. Apa yang dibahas Bapak tadi? Tentang berwudu, Mak. Oh, coba kamu jelaskan yang dijelaskan Bapak tadi. Lupa, Mak. Mengapa bisa lupa? Enggak kau catat? Tidak kau catat, Mak. Seharusnya dikeluarkan bukunya. Coba sekarang keluarkan bukunya dulu. Ada bukunya? Ada. Ya, coba keluarkan dulu. Ya, keluarkan bukunya. Enggak malah, dulu aja sih. Bukan kau ada kan? Ya, udah, itu aja. Ya. Dah? Ya. Udah keluarkan bukunya? Ya, nanti apa yang Bapak jelaskan dicatat, ditulis. Bisa nulis? Bisa, Pak. Kami kan udah kelas 4, Pak. Masa nggak bisa nulis? Ada yang udah kelas 4 nggak bisa nulis lagi? Ada. Semuanya sudah bisa. Ya. Ya, kita lanjutkan. Bisa berlanjutkan? Bisa. Yang laki-lakinya bisa Bapak teruskan? Ya, kita teruskan. Ya, sekarang coba dengarkan baik-baik. Jangan ada suaranya. Tolong dengarkan supaya kita memahami tentang rukun wudu. Ya. Dan yang selanjutnya tadi yaitu membasuh kedua kaki kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka ujian pada hari ini Selasa, yaitu tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 6 Mei. Tanggal 6 Mei atau bulan 5. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Sehat? Semangat? Takbir. Kalau Bapak bilang takbir, Allah. Iya. Ini Bapak ingin
menyampaikan sebelum kita ujian, kita harus semangat dahulu. Karena belajar itu harus semangat. Kalau tidak dengan semangat, kita akan mengurangi lemah pikiran atau grogi. Itu harus kita hilangkan. Anak-anak kami semuanya, pada hari ini kita sudah menjalankan ujian. Sudah 2 hari. Ya, sudah 2 hari. Sehat semuanya? Sehat. Coba Bapak suruh dulu. Kita baca dulu doa mau ujian, yaitu baca doa sebelum belajar. Kayak biasa. 1, 2, 3. Setelah kita baca doa, coba lipat tangannya kembali. Anak-anak kami, sebelum masuk waktu ujian, kita Bapak dulu menjelaskan sebelum kita ujian nanti, kita harus membacanya dengan serius dan kita membacanya dengan teliti supaya nanti bacaan kita jangan ada yang dari kawannya yang mengganggu. Lebih baik bacanya itu harus diam dalam hati saja. Kita baca pelan-pelan, lalu kita simak dengan sungguh-sungguh apa yang kita baca tadi, supaya nanti kita tidak salah paham dalam menjawab soal ujian. Jadi dari ini Bapak menyampaikan kepada kalian, ketika ujian nanti kita harus menunjukkan sifat percaya diri kita. Jangan ada yang mencontek, ya. Kita jangan ada yang mencontek. Kita harus mempunyai ilmu pengetahuan dan kepercayaan dan optimisme terhadap diri kita sendiri. Jangan mudah terpedaya teman-teman yang mengganggu kita atau mau mencontek kita. Kita jangan pedulikan. Kita fokus dengan pekerjaan kita. Kita fokus dengan ujian yang kita lakukan. Bagi anak-anak kami, Bapak menyampaikan sebelum kita mulai ujian, di sini Bapak akan memberikan tata cara dalam ujian yang benar. Yang